Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita waktu dan kesehatan dapat bertegur sapa melalui lembaga dan melalui alat-alat yang canggih ini dalam rangka memperdalam pemahaman kita tentang kepailitan. Kepailitan populer dulu di Indonesia, tentu setelah zaman Hindia Belanda, pada saat terjadinya krisis moneter 1997. Lalu banyak pribadi maupun perusahaan yang pailit, tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, sehingga harus berhadapan di pengadilan untuk menegakkan hukum terhadap hak-hak baik debitur maupun kreditur. Dan sejak itulah kepailitan menjadi populer. Yang sebelumnya tentu kepailitan kita, kepailitan Hindia Belanda, itu lama kita adopsi, lalu kemudian karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, diundangkanlah undang-undang kepailitan, dan itulah yang berlaku sekarang. Sejak terjadi krisis moneter itu sampai sekarang, masalah kepailitan masih tetap berlaku dan berlangsung. Di pengadilan-pengadilan tertentu, seperti di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, dan di Medan, yang diberi kewenangan untuk menangani kepailitan-kepailitan oleh Mahkamah Agung masih tetap berlangsung. Kendati pun volumenya atau orang-orang yang dipailitkan maupun badan hukum yang dipailitkan tidak sebanyak pada saat terjadinya krisis moneter. Itulah sebabnya, karena masalah kepailitan masih terus berlangsung dan masih banyak orang yang belum mengetahui secara mendalam tentang kepailitan, maka kita dari DPP Pradin melemparkan kembali atau membuka kembali buku kepailitan yang pernah kita pelajari dan kita perdalam lagi untuk mencerahkan otak kita tentang kepailitan. Karena itulah saya oleh DPP Pradin, di mana saya juga sebagai anggota DPP Pradin, dimintakan untuk memberikan makalah seperti yang terjadi pada pagi ini kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat kita perdalam dan kita mampatkan dan laksanakan di kegiatan kita sehari-hari sebagai advokat. Itu kira-kira sedikit sebagai pembukaan. Sini kemarin bapak yang ini udah. Hah? Yang ini Udah itu ya. ya terus oke. Oleh karena masalah kepailitan ini sudah kita pelajari dan saya sudah terangkan di sini, maka kita berlanjut terus dan sekarang kita lanjutkan kepada masalah pengadilan niaga. Jadi dulu sebelum dibentuk pengadilan niaga di beberapa kabupaten kota terbesar, yaitu di Medan, di Jakarta, di Semarang, dan Surabaya, maka kepailitan itu ditangani oleh pengadilan negeri, di mana terjadi masalah-masalah kepailitan.
Sehingga setelah terjadi masalah krisis tadi, dibuatlah undang-undang kepailitan yang baru, dan itu yang berlaku sekarang, dan menetapkan pengadilan niaga di beberapa kota terbesar di Indonesia. Oleh karena sampai sekarang masih ada juga perkara-perkara pailit, walaupun tidak sebanyak pada saat terjadi krisis moneter, maka kita sebagai aparat penegak hukum, atau mungkin juga yang bergerak di bidang hukum sangat perlu juga memperdalam pengetahuannya tentang masalah kepailitan ini. Saya sebagai mantan hakim dan juga sekarang sebagai advokat punya kewajiban untuk memberikan ilmu kepailitan ini kepada kita semua. Dan ini sudah berjalan, dan sekarang saya melanjutkan yang sekarang kita masuk kepada Ya, itu ini. kita masuk kepada institusinya, yaitu pengadilan niaga. Ajas pengadilan niaga terdiri atas A, adil, yaitu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemangku kepentingan atau stakeholders, yakni debitur, kreditur, dan masyarakat. Diseimbang, dan itulah memang makna dari pengadilan itu, harus seimbang dia. Kemudian cepat, penyelesaian perkara sampai putusan 60 hari, terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jadi nggak bisa, misalnya kayak katakanlah perkara-perkara perdata yang lain, berlarut-larut begitu, sehingga tidak pasti bagi para pihak kapan putusan diucapkan. Kalau di pengadilan niaga, itu tadi, putusan itu paling lama setelah didaftarkan suatu perkara pailit ke pengadilan, paling lama setelah pendaftaran itu, 60 hari harus sudah diputuskan. Sejak saya dulu, pada saat saya dulu hakim pengadilan niaga di Jakarta Pusat, karena memang banyak juga perkara kepailitannya, itu 2-3 kali sidang udah kita putuskan. Jadi nggak sampai 60 hari. Tapi pembuat undang-undang masih memberikan waktu yang cukup supaya jangan terlalu tergesa-gesa begitu, dan memberikan keadilan tentu, dikasih sampai 60 hari. Lalu setelah kita putus, setelah diputus oleh hakim niaga perkara kepailitan itu, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum apabila dia merasa keberatan, tidak dapat menerima putusan itu. Jadi bisa dia melakukan upaya hukum. Kalau dalam kepailitan, dia langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi tidak ada banding. Karena memang perkara kepailitan ini diupayakan cepat, cepat, tepat, dan biaya murah. Itu azasnya. Maka dia tidak melalui pengadilan tinggi, tapi langsung ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung pun sebegitu diregistrasi, dalam waktu paling tidak 1 minggu harus sudah diputuskan.
Ya, berikutnya, oke. Ajas pengadilan niaga terbuka. Sidang terbuka untuk umum, putusan mudah diperoleh oleh publik. Publik dapat mengakses melalui internet. Ini sama dengan pengadilan yang lain, pengadilan umum. Baik pidana maupun perdata selalu harus terbuka untuk umum. Kecuali ada perkara-perkara tertentu seperti perkara kesusilaan itu kadang-kadang dibikin tertutup untuk umum dan hanya diberikan kepada orang-orang yang berperkara dan keluarganya. Tapi kalau pengadilan niaga, perkara kepilitan itu terbuka untuk umum. Putusan mudah diperoleh oleh publik. Mudah diperoleh artinya sebegitu putusan diucapkan, itu sudah bisa diterima putusannya. Kalau tidak selesai hari itu, maka besoknya sudah bisa diterima. Dan paling lambat 1 minggu. Jadi bukan seperti perkara-perkara yang lain, bisa berbulan-bulan begitu. Perkara kepilitan tidak. Sebab dia ajasnya cepat dan biaya murah. Nah, terhadap putusan itu, publik dapat mengakses melalui internet. Artinya terbuka untuk umum. Siapa yang mau ingin tahu tentang putusan itu, bagaimana pertimbangan hukumnya, apakah itu sudah betul-betul adil atau tidak, bisa diakses oleh masyarakat melalui internet. Itu terbukanya. Lalu kemudian efektif. Waktu dapat diprediksi. Artinya tidak bisa moral gitu, artinya diundur-undur, nggak bisa. Kalau waktu zaman saya dulu hakim kepilitan, 2-3 kali sidang, udah langsung diputus. Sebab dia sesungguhnya bukan perkara yang rumit. Kalau ada bukti-buktinya tentang adanya pinjam-meminjam uang, dan diakui oleh Waalaikumsalam, dan diakui oleh para Bapak Punten. dan diakui oleh para yang berhutang, ya udah langsung diputuskan aja gitu. Jadi waktunya dapat diprediksi. Putusan bersifat serta-merta. Serta-merta ini artinya langsung dapat dieksekusi. Putusan itu tidak perlu misalnya seminggu lagi atau bahkan lebih dari seminggu lagi begitu. Sebegitu putusan diucapkan secara serta-merta putusan itu dapat dilaksanakan. Lanjut tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan dasar hukum pembentukan pengadilan niaga. Dalam pasal 280 dan pasal 281 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepilitan, yang disebut dengan Undang-Undang Kepilitan, mengenai pembentukan pengadilan niaga Jakarta Pusat. Lalu ada keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 99 tentang pembentukan pengadilan niaga Ujung Pandang, Makassar, pengadilan niaga Medan, pengadilan niaga Surabaya, dan pengadilan niaga Semarang. Jadi hanya ada 5 pengadilan niaga di seluruh Indonesia. Tidak seperti pengadilan negeri di setiap kabupaten kota.
kota ada, tapi pengadilan niaga hanya 5 itu. Dan itu didirikan atau dibentuk di situ, artinya di kota-kota yang kegiatan ekonominya cukup tinggi, perjalanan keuangan cukup luas. Jadi dibentuklah di beberapa tempat di kota ini, bukan di kabupaten, di kota, untuk melayani masyarakat yang mau mengajukan perkara kepailitan. Tapi yang paling banyak menangani perkara kepailitan pada saat terjadi krisis moneter itu, sekitar tahun 1997, itu adalah di Pengadilan Niaga Jakarta sama Surabaya. Itu sangat ramai karena memang kegiatan bisnis di kota yang dua itu cukup padat, dan biasanya memang yang melakukan atau diajukan perkara pailit itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hutang piutang antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang. Dan itu biasanya banyak terjadi di kota-kota besar seperti tadi, Jakarta dan Surabaya. Lanjut. Kita lanjut ke kompetensi pengadilan niaga. Kompetensi, kompeten, atau kewenangan. Kompetensi relatif pengadilan niaga Medan meliputi 8 provinsi. Pengadilan niaga Jakarta 6 provinsi, pengadilan niaga Semarang 2 provinsi, pengadilan niaga Surabaya 7 provinsi, pengadilan niaga Makassar 10 provinsi. Jadi tidak di setiap kabupaten kota ada pengadilan niaga. Jadi tidak seperti pengadilan negeri. Pengadilan negeri setiap kabupaten kota harus didirikan. Tapi kalau pengadilan niaga itu hanya tadi di Jakarta Pusat, di Semarang, Surabaya, dan Makassar. Karena disinilah pusat-pusat niaga atau bisnis atau perdagangan yang padat di daerah Indonesia. Pertama mungkin Jakarta, lalu Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Jadi wilayah hukumnya itu. Lanjut. Kompetensi relatif pengadilan niaga Medan. Kewenangannya, di mana saja dia berenang, di daerah mana gitu. Jadi di Sumatera Utara, termasuk wilayah hukumnya, Sumatera Barat, wilayah hukumnya juga, Riau, wilayah hukumnya, Bengkulu, wilayah hukumnya, Jambi, wilayah hukumnya, Nangro, Aceh, Darussalam, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Nah, inilah wilayah hukum pengadilan niaga Medan. Jadi kalau ada orang, katakanlah di Bangka Belitung, bersengketa tentang utang piutang, dan mereka mau sengketa itu dilaksanakan atau diajukan, maka harus diajukan ke pengadilan niaga Medan, tidak ke pengadilan negeri di daerah Bangka Belitung itu misalnya. Tidak. Pengadilan negeri itu tidak berwenang. Dia hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang non kepailitan, seperti ya perkara jual beli, ada misalnya perkara eh, pidana dan perdata lainnya gitu. Lanjut ya. Kemudian di DKI Jakarta adalah kota yang terpadat di Indonesia, sehingga masalahnya juga yang paling banyak
khususnya masalah kepailitan itu paling banyak di Jakarta. Saya kebetulan pada saat terjadi kepailitan itu, saya hakim niaga di Jakarta Pusat. Jadi kita khusus menangani masalah-masalah kepailitan. Dan volumenya jika dibandingkan dengan yang lain, tetap DKI Jakarta unggul dalam arti banyaknya perkara kepailitan. Jawa Barat juga banyak, Sumatera Selatan masih di bawah Jawa Barat, Lampung juga begitu, Kalimantan juga begitu, Banten ya ada sedikit. Tapi kalau urutan secara banyaknya perkara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, kira-kira begitu. Lanjut. Kompetensi relatif. Jadi kompetensi relatif ini kan mengenai wilayah hukumnya ini. Kalau tadi mengenai perkaranya, sekarang mengenai wilayah hukumnya. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lanjut lagi, kompetensi saya Mas, tolong Mas. Ya. Lanjut, Pak. Ya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Nah, ini lanjut. Kompetensi absolut. Jadi kalau tadi kompetensi relatifnya menyangkut mengenai lembaganya, institusinya, itu tadi pengadilan-pengadilan tadi. Tapi tidak seluruh pengadilan tadi menangani perkara kepailitan. Perkara kepailitan hanya ditangani tadi oleh di Medan, Pengadilan Negeri Medan, lalu Pengadilan Negeri Jakarta, lalu Pengadilan Negeri eh, Semarang, Surabaya. Kompetensi absolutnya perkara kepailit, perkara PKPU, perkara aksio pawiliana, perkara perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan, perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihak debitur, kreditur, kurator, atau pengurus. Gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi. Perkara di bidang perniagaan yang diatur dengan undang-undang. Ini kompetensi absolut. Lalu kita lanjutkan masih kompetensi absolut. Ini menyangkut perkara-perkara di bidang lain, perkara merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Ini juga menjadi kewenangan dari pengadilan niaga. Ya, ini atas. Dasar hukum dari pengadilan, dasar dasar hukum atau hukum yang dipakai dalam beracara di pengadilan niaga. Karena menyangkut kepailitan tentu Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Lalu undang-undang yang lama dulu, HR atau RBJ, dan pasal 436 FV itu menyangkut mengenai masalah undang-undang kepailitan dan PKPU. Lalu masih ada lagi putusan pengadilan asing
tidak dapat diakui dan dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Jadi sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan, maka HR dan RBG kita tidak pakai lagi, walaupun tetap masih dibaca-baca atau bahkan tetap kalau di dunia kuliah masih tetap dikuliahkan untuk mengetahui tentang sejarahnya gitu. Jadi bukan lagi tentang kewenangan-kewenangan yang ada di dalamnya, tidak, sejarahnya. Lanjut. Nah, ini perbedaan pengadilan niaga dengan pengadilan lain. Ini menyangkut mengenai penyelesaian perkara. Kalau pengadilan niaga sudah ditentukan batas waktunya harus sudah diputus maksimum 60 hari. Kalau misalnya yang non kepailitan itu tidak ada batas waktu tertentu. Walaupun memang hakim selalu berupaya sedemikian rupa supaya bisa tetap dipercepat. Hanya saja tadi di dalam HR maupun RBG tidak dicantumkan batas waktu. Dan hukum acaranya berbeda, ada hakim pengawas. Ada hakim pengawas, ada hakim pemutus. Jadi setelah suatu perkara kepailitan diputus oleh hakim pemutus, maka ditunjuklah hakim pengawas untuk mengawasi berjalannya kepailitan tersebut dan ditunjuk kurator. Kurator kalau dalam perkara kepailitan, pengurus kalau dalam perkara non kepailitan. Atau PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi hakim pengawas ini tugasnya adalah menangani atau mengawasi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugasnya, supaya jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan baik debitur maupun kreditur. Walaupun memang secara umum tidak pernah terjadi, tapi dibuat hanya supaya tidak timbul keinginan-keinginan dari para kurator maupun pengurus misalnya untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Ya, ini oke, diperbolehkan dissenting opinion, oke. Kurator dan pengurus sebagai pelaksana putusan, ya betul, udah saya terangkan tadi. Lanjut. Lanjut, sudah. Perkara PKPU tadi ada artinya di atas tuh. Perkara PKPU-nya. Oh. Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan dahulu sambil menyeruput kopi biar suasana nyaman seperti Bang Saryaman ini. Walaupun lagi dalam perjalanan perjuangan, tetap pantau perkuliahan profesor kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya, izin bertanya Bang Is. Silakan. Siap, Lanjut. terima kasih Bang Is. Bagi Prof. Yang ingin saya pertanyakan, Prof, ketika kepailitan itu berada TKP-nya di Riau, Prof.
Ya. tiba-tiba perusahaan itu kan perusahaan Jakarta, Prof. Hmm. Legalitas dan domisili asli perusahaan itu di Jakarta, dia mempunyai pekerjaan di Riau. Tiba-tiba perusahaan itu valid, Prof. Apakah perusahaan itu bisa didaftarkan kepailitannya di Pengadilan Niaga Jakarta ataukah Pengadilan Niaga Medan, Prof? Di tempat TKP terjadinya peristiwa itu, Prof. Terima Prof. Ya. Pengadilan niaga, sebagaimana juga pengadilan lain, pengadilan negeri dan pengadilan agama, itu mempunyai wilayah hukum tersendiri dan tertentu. Kalau dibandingkan wilayah hukum, pengadilan niaga itu karena dia hanya ada di Medan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, maka wilayah hukumnya itu jauh lebih luas ketimbang pengadilan niaga biasa ataupun pengadilan-pengadilan yang lain, pengadilan agama misalnya begitu. Jadi tinggal kita melihat, misalnya kalau masalah kepailitan di Medan, Sumatera Utara itu harus ke Medan. Sebab kalau di Sumatera Utara itu hanya di Medan yang ada pengadilan niaga. Sehingga tadi kalau terjadi masalah kepailitan di wilayah Sumatera, maka itu dibawa ke pengadilan niaga Medan. Begitu, Pak. Lebih Baik, jelasnya terima ada kasih, di Prof. materi Prof. Bang Saryaman. Contoh-contohnya sudah ada di situ. Baik, terima kasih Bang Is. Terima kasih, Prof. Mantap, terima kasih. Hati-hati di jalan, Abang dah sehat selalu. Silakan Cing atau Profesor Gomuk, Pak Gomuk, ada yang mau ditanyakan? Cing Sahrul, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini spesialis tanah ini Pak, Cing Sahrul ini. Ini miring nih. Silakan unmute. Advokat Sahrul Ramadan, silakan. Mau tanya Prof, apakah kalau kepailitan itu untuk masalah pesangon karyawan, apakah harus dibutuhkan putusan PHI-nya, Prof? Soalnya saya pernah mengalami tetangga itu dia jadi kreditur khusus ya. Timbul tenggelam. Iya, jadi kan kalau pekerja, Diulangkan izin. apakah kalau dalam kepailitan perusahaan yang dipailitkan kan ada hak karyawan itu pekerja sebagai kreditur istimewa ya Prof. Posisi hak kerja apakah itu harus menunggu putusan PHI-nya dulu atau bagaimana Prof? Karyawan yang yang perusahaan yang dipailitkan itu hak karyawannya itu apakah menunggu putusan pailit atau putusan PHI hak karyawannya? Nah, ini hak karyawannya bagaimana? Apakah nunggu dari kepailitan atau gimana? Ya. Dalam hal terjadi suatu kepailitan, baik bagi orang persorangan maupun badan hukum, seperti yang Bapak pertanyakan tadi, kepailitan badan hukum, maka hak-hak dari kreditur harus diutamakan dari harta yang masih ada di perusahaan itu. Jadi yang mempunyai hak keutamaan untuk dibayar atas aset dari perusahaan yang pailit itu adalah kepada tadi
orang-orang yang berpiutang terhadap perusahaan itu. Lalu kalau terjadi kepilitan, dilanjutkan dengan kepilitan, maka setelah seluruh aset perusahaan itu dikumpulkan, lalu dibagi, hasil pembagian itu secara prorata diberikan oleh kurator kepada tadi pihak kreditur. Jadi tidak sama itu misalnya 1 juta seorang, enggak begitu. Berapa persen dari uang yang dipinjam orang itu dulu kepada dia, itulah yang dikembalikan. Demikian juga kepada yang lain. Itu pekerjaan kurator itu sesungguhnya. Kurator mendata berapa misalnya kreditur yang harus dibayar. Nah, dilihat dari pinjamannya. Lalu dari pinjaman itu nanti persentasenya dilihat dari besarnya, katakanlah harta yang sudah bisa dibagikan. Jadi bisa saja harta itu dibagi kalau setuju orang tanpa menunggu sampai batas waktu tertentu sampai katakanlah harta itu semua habis. Tidak begitu. Jadi bisa bertahap. Kalau misalnya dapat 1/5 hartanya, dibicarakan kepada para kreditur dan setuju untuk dibagi-bagi. Kemudian cari lagi yang lain. Dapat dibagi-bagi, bisa. Jadi nggak ada, kalau ada kurator yang menahan, nggak bisa itu. Kurator itu hanya mengira dia dan mengurusi. Tidak ada hak dia untuk menahan. Kalau para kreditur setuju untuk dibagi, harus dibagi. Berapapun jumlahnya, dibagi secara prorata menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Demikian, Pak. Satu lagi, Prof. Ya, Satu lagi, Pak dosen. Nah, apakah jika ada seseorang dipilotkan juga dalam ratusan niaga, nah ataupun badan hukum, orang ini dalam menjalani sanksi pidana itu apakah bisa berlanjut atau tidak, Pak Prof? Bang Jelas. Ada orang dipilotkan, digugat dalam kepailitan. Nah, orang yang digugatnya ini, si pihak yang digugat sedang menjalani sanksi pidana. Itu apakah hukum acara tetap berjalan atau tidak, Pak Prof? Ya. Itu dua hal secara hukum yang berlangsung secara bersamaan bagi satu orang tertentu. Jadi itu bisa saja berlangsung dua-duanya. Jadi misalnya kepalitannya jalan terus, masalah pemidanaan kalau ada memang mau dikatakan dimasukkan ke penjara atau gimana pun tuh jalan terus. Kan sudah ditunjuk tadi kurator yang menangani kepalitan itu. Itu adalah pihak yang setelah disetujui oleh seluruh debitur untuk mengurusi harta debitur pailit tadi. Dan itu orang-orang yang dipercaya. Makanya dia ditunjuk oleh hakim yang menunjuk itu kan. Nah, jadi perpanjangan tangan hakim untuk membagi secara prorata itu besar kecilnya utang kepada para debitur. Jadi bisa saja, nggak ada masalah. Bisa. Coba, kalau masih ada lagi. Ya, soalnya waktu itu jelas. saya bikin sidangnya itu 60 hari habis, ya akhirnya ditunda. Nah, akhirnya ada kesepakatan nunggu klien saya ini bebas dari penjara, begitu akhirnya, Pak Prof. Baik, Mas Sarul, Advokat Sarul sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas belum? Ada yang mau ditambahkan? Baik. Pertanyaan selanjutnya. Cukup jelas.
Advokat Samiran, silakan. Pertanyaannya. To the point. Pak Bahdar mau tanya. Jaringan Pak Samiran sepertinya terhambat. Silakan Pak Didi ya. Setelah Pak Didi langsung ke Pak Samiran. Silakan Pak Didi Rohidi. Silakan. Oh, kalau Terima kasih Pak katanya. Ismail, Pak Bahdar. Salam ya untuk Kamera. Adik DPP. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Profesor Sam Sudin. Mohon izin mau tanya Pak Prof. Jadi begini ya, kita baru mengetahui ternyata perusahaan itu sudah diputus pilot oleh sementara tidak bisa disampaikan langsung kepada perusahaan tersebut. Nah, menurut perusahaan diarahkan kepada kurator. Karena kami susah menemukan kantor yang maksud sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, pertanyaannya, kemana kami harus melakukan penagihan tersebut dan di mana kita menemukan kurator yang hal tersebut. Demikian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitu seseorang maupun badan hukum dinyatakan pilot oleh pengadilan, maka seluruh aset dari debitur pilot itu maupun aset dari perseorangan itu menjadi pengganti dari utang piutang mereka dan tidak bisa dipindah tangankan setelah diucapkan putusan pilot. Betul. Biasanya setelah diucapkan putusan pilot, pada saat itu juga ditunjuk kurator maupun pengurus untuk mengurusi harta debitur pilot tadi, termasuk menjual dan membagi-bagikan kepada para kreditur. Jadi mekanismenya dalam undang-undang sudah diatur. Jadi masuk perkara pilot, lalu ditunjuk hakim, lalu hakim mengadakan sidang, lalu kemudian hakim memutus. Pada saat memutus itu hakim sudah menunjuk siapa kurator dan pengurus atau pengurusnya. Kurator itulah yang mendata seluruh aset debitur pilot itu, dan itu secara periodik dilaporkan kepada hakim pengawas, dan hakim pengawas akan menentukan jadwal pembagian secara bertahap kepada para kreditur. Jadi kalau telepon Bapak nggak nyambung, saya telepon saya ya, habis. Nah, ya teruskan. Nggak nyambung katanya tadi. Itu tadi ada yang masuk, Pak. Oh gitu, oke. Oke. Ya, jadi sebegitu suatu perusahaan dinyatakan pilot, maka para pihak yang mempunyai piutang secara bersamaan bisa menagih piutangnya itu melalui kurator. Jadi kalau katakanlah perusahaan A dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, hakim pilot tadi sekaligus menunjuk si B yang menjadi pengurus dari kepilotan itu. Dialah yang mendata seluruh aset debitur pilot itu, dan kemudian setelah didata jumlahnya, maka
dibagilah itu kepada seluruh debitur yang mempunyai data bahwa dia juga punya piutang dari si pilot itu. Jadi gitu. Itu bisa bertahap, tergantung mereka. Seberapa misalnya dapat hartanya, lalu setuju untuk dibagikan bagian. Lalu dicari lagi oleh kurator, demikian terus sampai misalnya hartanya habis. Kalau hartanya habis, itu harus dilaporkan juga ke pengadilan bahwa tadi debitur pilot tadi sudah memenuhi seluruh piutangnya, maka dia tidak bisa lagi dinyatakan pilot. Dia nanti akan bertindak sebagai orang biasa yang tidak pernah pilot, bisa dia membuka perusahaan lagi. Jadi nggak selamanya seseorang itu atau badan hukum itu pilot, tidak. Sebegitu dilunasi utangnya, kalau dia badan hukum, misalnya badan hukum itu melunasi hutang dari badan hukum itu, sebanyak utang itu, ya udah selesailah. Orang perorangan juga begitu. Kalau orang perorangan punya utang, lalu dia pilotkan, harta kekayaannya itu yang membari utangnya itu. Kalau kurang ya hanya itu aja. Tapi kalau lebihnya itu punya si pilot tadi. Gitu. Jadi kalau lebih itu tidak menjadi bagian dari kurator untuk mengambilnya. Tapi kalau kurang, ya memang itulah aset dari debitur pilot itu. Jadi itu ada untung ruginya. Cuman pada umumnya orang mengatakan, udahlah daripada sama sekali tidak terbayar, berapa adanya lah itulah kita jual gitu. Kira-kira begitu. Pak Rohidi, Sedikit lagi bagaimana? Pak, sedikit lagi Pak. Ya, Silakan. Tadi silakan. ada yang belum terjawab ya Pak Prof ya. Kesulitannya itu adalah begitu kita ingin, kan kelihatan tuh di putusan tuh ada kuratornya si A, si B gitu kan ya, atau kantor apa gitu, kantor. Sementara sepengalaman kami adalah begitu kita dapat mendapatkan kontak di salah satu yang ditunjuk kurator itu, ternyata beliau sudah mengundurkan diri. Saya minta informasi kemana saya harus mengajukan tagihan ini gitu kan. Nah, beliau mencoba saja membantu Pak. Nah, pertanyaannya adalah kemana kira-kira saya, apakah harus datang ke pengadilan niaga yang memutus atau seperti apa Pak? Demikian. Terima kasih. Jelas nih Pak, kalau nggak jelas. Ulangi Pak, sedikit ulangi. Iya. Jadi karena kesulitan untuk mendapatkan informasi keberadaan kuratornya, ya, lalu kemana kami harus mencari kurator itu untuk memasukkan tagihan yang kami Ya, sebegitu suatu perusahaan dinyatakan pilot, maka ketika itu juga ditunjuklah kurator untuk mengurusi harta pilot itu. Tugas utama kurator sebelum mendata seluruh asetnya, mengadakan rapat dengan para kreditur. Misalnya Bapak ikut rapat itu, ada yang lain ikut. Dia sebutlah di situ dalam rapat itu langkah-langkah dia terhadap perusahaan yang baru dibalikkan tadi. Misalnya dibilang, saya sudah dapatkan semua asetnya di mana-mana, dan saya sedang mengundang misalnya orang yang bisa menghitung aset itu berapa duitnya. Nanti setelah itu kita rapat. Itu biasanya kurator yang bekerja profesional begitu. Jadi dia tidak diam-diam. Sebab dia sesungguhnya kepanjangan tangan dari para yang berpiutang terhadap aset itu. Cuman karena ini katakanlah berlangsung di pengadilan, maka pengadilan turun tangan dan pengadilan menunjuk tadi kurator. Jadi kurator itu dia tidak bisa mendakukan. Mendakukan itu artinya, wah saya udah ditunjuk, ini asetnya ini punya saya nih, saya mau saya, nggak bisa begitu. Dia sesungguhnya perpanjangan tangan dari bapak-bapak yang mempunyai piutang terhadap debitur tadi. Dia harus orang dipercaya.
Makanya begitu kurator ditunjuk oleh pengadilan, maka kurator biasanya langsung rapat dengan hakim pengawas beserta debitur. Dia minta misalnya juga dari debitur informasi tentang di mana saja yang ada utang piutang itu, supaya dia mempermudah mencari harta dari si pilot itu. Sebab biasanya si pilot juga kalau dia sudah tahu dipilotkan, dia menyembunyikan hartanya Iya, gitu. benar, Pak. Jadi itulah sebabnya maka harus Ya, ada betul, rapat Pak. gitu. Ada rapat, ada pengurus, ada pengawas gitu. Itu Pak kira-kira perjalanannya. Pak. Pertanyaan itu Pak, kalau dia tidak bisa menemukan kurator itu, keberadaannya itu Pak, susah menemukan keberadaan kurator itu. Kalau kurator Ya. sebenarnya itu Ya. secara periodik kurator itu Pak harus ke pengadilan. Dia nggak bisa sebegitu dia ditunjuk, Oh, misalnya menghilang diam-diam, nggak bisa. Dia kan ada hakim pengawas Pak. Jadi sebegitu kepailitan diucapkan, ya. ditunjuk kurator, ditunjuk hakim pengawas. Datang Bapak datang ke hakim pengawas, kasih tahu misalnya kepada hakim pengawas, ini kuratornya nggak pernah Ya. ini Baik. saya ketemu, Baik. itu mau ketemu susah gitu. Gitu Pak jalannya Pak ya. Oke, Pak Roydi udah jelas. Sekarang tadi Cukup, Pak. Advokat Terima kasih, Pak. Samiran. Advokat Samiran di mana? Bisa Ya, menjawab? dengar suara saya, Mas Jais. Oke, silakan pertanyaannya. Yang Ya, jelas. terima kasih. Mohon izin. Yang saya hormati Mas Guru, yang saya hormati Pak Ketum dan rekan-rekan advokat Pradin dan peserta MAD seluruh Indonesia yang saya hormati. Mohon izin untuk Mas Guru. Ini antara pilot dengan pengurus dari pejabat dari PT atau badan meninggal dunia apa beda untuk pertanggungjawaban hukumnya? Satu. Yang kedua, yang dinamakan badan hukum secara korporasi ini kan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata akan berlaku kepada seluruh pejabat di badan hukum tersebut. Yang kami pertanyakan, Mas Guru, bila mana salah satu pengurus atau pimpinan daripada badan ini meninggal dunia, sedangkan di situ pengurus atau pejabat daripada badan tersebut adalah badan keluarga, yang artinya direkturnya orang tuanya, anaknya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini setelah orang tuanya atau pemimpinnya meninggal dunia, apa sama dengan dinamakan pilot? Untuk pertanggungjawaban hukumnya secara perdata maupun pidana, secara korporasi, apa berlaku kepada ahli waris yang masuk di dalam pengurus tersebut? Itu pertanyaan kami yang kami tanyakan, Mas Guru. Terima kasih. Saya belum begitu paham. Coba Ya, Bapak ulang lagi yang ya, singkat aja, yang ini singkat. satu contoh, Mas Guru. Ini ada PT yang bergerak di bidang traveling untuk pelaksanaan haji umroh. Nah, Oke. setelah pimpinan daripada PP ini meninggal dunia, setelah klien Oke. kami menyetor dari sejumlah uang untuk pemberangkatan haji, ternyata pemiliknya ini meninggal dunia. Tapi di dalam kepengurusan itu ada anak dan saudaranya di situ sebagai pejabat di situ. Apakah kita punya hak untuk menagih kepada ahli warisnya? Karena kemarin setelah kita somasi ada rekan-rekan advokat juga menggunakan advokat bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan hanya harta yang ada di dalam badan tersebut. Padahal uang setoran dari klien kami itu sebagian masuk di dalam harta badan tersebut. Itu maksud kami secara pidana atau perdata kami bisa melakukan upaya hukum apa tidak? Itu pertanyaan kami, Pak Guru. Ya. Kalau menyangkut hutang piutang itu tentu perdata.
Kecuali kalau ada, katakanlah, indikasi lain yang bersifat pidana, tapi biasanya hutang piutang itu masuk perkara perdata. Lalu diajukanlah perkara itu ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan niaga, bukan ke perkara kepailitan dia gitu. Itu. Lalu tadi yang berikutnya apa tadi Pak? Itu meninggal, Pak. Meninggal. Bagaimana bisa dikejar sampai ke ahli warisnya? Oh ya, apabila orang maupun badan hukum, kalau orang meninggal dunia, badan hukum misalnya sudah kolaps, sudah tidak lagi berfungsi, maka aset dari manusia maupun badan hukum itu dibagikan kepada para berpiutang secara prorata. Prorata artinya menurut besar kecilnya utang mereka. Kalau masih ada yang belum terbayar secara lunas dan tuntas, tapi masih ada harta dari debitur pilot yang sudah meninggal tadi, bisa saja itu dijual lagi. Dan begitu seterusnya sampai harta itu habis untuk membayar utang dari almarhum yang sudah meninggal tadi. Jadi tetap pekerjaan itu dilaksanakan oleh kurator. Maka setiap periodik, misalnya kan ada rapat-rapat kreditur itu. Rapat kreditur itu biasanya membicarakan tentang utang yang sudah terkumpul dari hasil, katakanlah pekerjaan dari kurator tadi sudah 1 M gitu. Nah, ini rencana saya mau kita bagi kapan, misalnya. Itu dilakukan. Dan ada yang negatif juga, bisa. Dulu waktu saya data, asetnya ada sekian M. Tapi sekarang kok nyusut. Apa hilang kemana ini? Nah, jadi baik yang positif maupun yang negatif terhadap aset dari si debitur pilot itu harus dibicarakan dalam rapat kreditur. Jadi terbuka. Nggak boleh dia diam-diam misalnya mendapat keuntungan besar atau rugi misalnya diam-diam dia nggak bisa. Oh, dia sesungguhnya hanya petugas yang ditentukan oleh pengadilan untuk membayar utang piutang tadi, bukan punya harta dia, tapi petugas yang menengahi. Jadi kalau nggak ada dia kan berantem misalnya, maka ditunjuklah kurator oleh pengadilan. Nah, tugas dari kurator tadi untuk tadi membayar secara prorata dari hasil penjualan aset debitur yang pilot tadi. Begitu Pak. Bagaimana Pak Samiran? Sudah jelas Ini mengenai Mas, ini kan bukan pilot. Nah, Ya. ini travel perjalanan haji. Kita sudah nyetor ratusan juta untuk berangkat, tetapi PT ini meninggal dunia pemimpinnya. Nah, di dalam kepengurusan PT setelah saya pelajari di atas diriannya, ini ada termasuk anak, saudara ini menjadi pengurus itu. Tetapi setelah kita menagih kapan berangkat dan uang itu gimana, ini tidak ada pertanggungjawaban mengida. Ini kan suatu badan hukum PT ini. Apa badan hukum menurut kami ini tunduk pada peradilan pidana maupun perdata untuk semua pengurus itu secara korporasi. Ya, apa sama antara pilot dengan yang begini? Karena pilot yang jelas ada kurator, ada tim pengawas, sehingga kita jelas kemana harus bertanya minta pertanggungjawaban. Nah, ini yang saya pertanyakan. Apa semua pengurus yang masih hidup, anaknya yang di situ, secara pidana maupun perdata, masih punya hak kita lakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata yang saya tanyakan itu, Mas Guru. Ya. Sebegitu suatu perseroan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu badan hukum, maka perseroan itu
melalui pengurusnya, dalam hal ini direksi, dialah yang bertanggung jawab atas segala kegiatan termasuk masalah uang dan yang lain-lainnya terhadap perusahaan yang sudah disahkan sebagai badan hukum tadi. Lalu kalau terjadi misalnya positifnya katakan ada keuntungan, ya dibagi secara prorata kepada seluruh pemegang saham. Demikian juga sebaliknya. Jadi para pemegang saham berhak mendapatkan imbalan dari saham yang diterimanya, yang diberikannya. Tapi dia juga berkewajiban untuk menambah aset dia apabila dalam rapat pemegang saham perusahaan itu masih tetap akan dilanjutkan, cuman kekurangan modal. Para pemegang saham ini secara prorata untuk memberikan tambahan sahamnya demi kemajuan lanjutan dari perusahaan itu. Gitu Pak. Jadi semua harus dirapatkan dan semua harus menyetujui. Tidak bisa seseorang. Kendati pun misalnya dia sebagai direktur utama atau direktur atau komisaris, tidak bisa dia semena-mena untuk menyatakan kehendaknya tanpa disetujui oleh yang lain. Nah, kalau dipaksakan begitu, itulah yang sering terjadi masalah sampai ke pengadilan. Jadi intinya dirapatkan, hasil rapat itulah yang menjadi acuan yang akan dilaksanakan. Biasanya itu lebih adil pembagiannya maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Bertanggung jawab. Iya. Waduh, Cukup, bagus Pak. sekali pertanyaan dari Cukup. Pak Samiran. Coba Cukup, teman-teman Pak. lain bisa tidak mencontoh advokat Samiran ini, pertanyaannya sangat jitu sekali. Silakan. Teman-teman, Mas Master Advokat. Ada pertanyaan? Pertanyaan, Siapa ini? Tolong Ridwan. sebut namanya. Ridwan Saleh, Makassar. Assalamualaikum Pak Advokat Ridwan Saleh. Langsung pertanyaan Pak, didengar. Baik, terima kasih. Ya, Pak Dokter Samsudin, selamat pagi, selamat siang menjelang siang. Selamat siang saudara-saudaraku semua. Langsung saja pertanyaan. Sejauh mana penerapan kepastian hukum tentang undang-undang kepailitan Pak ini? Undang-undang kepailitan sejauh mana penerapan kepastian hukumnya pada dunia peradilan, ya? Karena saya mengamati undang-undang kepailitan ini tidak mencerminkan kepastian hukum, sama dengan pasal karet semua di dalam ini. Apalagi ditambah dengan moral-moral hakim yang tidak beres, ya. Di dalam pasal 3 ya, ayat 1 ya dan 5 undang-undang ya PKPU dinyatakan, ditegaskan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Jadi bukan daerah tempat kedudukan kreditur, tetapi di sini sudah jelas undang-undangnya bahwa di daerah tempat kedudukan hukum debitur. Nah, pada prakteknya permasalahan ya pada tahun 2023 ya ketika PT-PP Pembangunan Perumahan yang merupakan badan usaha milik negara itu kan berkedudukan di Jakarta, Pak. Tetapi dia mengajukan permohonan itu di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, ini kan putusannya sudah merupakan anomali hukum, ya.
Kedudukan hukum debitur berada di Jakarta Timur, tetapi permohonan PKPU itu diajukan di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, ini satu. Kedua, persoalan Merpati, Pak. Merpati Airlines, ya. Ini perusahaan penerbangan nasional, ya, BUMN yang sudah pilot. Kompetensi relatif, Pak. Ya. Sampai sekarang itu negara tidak bisa menjamin hak warga negara, hak-hak pesangon semua karyawannya setelah dinyatakan pilot. Ini solusi negara ini seperti apa, Pak, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini? Demikian Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pengadilan niaga di Indonesia hanya ada 4. Ada di Medan, lalu di Jakarta, di Semarang, sama di Surabaya. Yang 4 ini dibagi wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat dibentuknya pengadilan niaga itu. Jadi itulah tempat kedudukan dari pengadilan niaga itu. Jadi kalau ada perkara niaga di Jakarta diajukan misalnya ke Surabaya, ya itu tidak ada kompetensinya di situ. Jadi pengadilan niaga sana tidak berwenang untuk mengadili itu. Itu contohnya. Ya. Jadi tetap dalam wilayah hukum tertentu di mana perusahaan maupun orang itu pilot. Jadi di situ dilaksanakan. Ya. Ya, sedikit Pak. Tapi pada faktanya yang kasus tadi PP ini, PT Pembangunan ini, itu diputus oleh hakimnya di Pengadilan Niaga Makassar. Makanya ini moral-moral hakim memang harus dibersihkan semua, Pak. Harus secara frontal ini. Ditolak, seharusnya ditolak, itu diterima. Terus baik Pak. Terus pertanyaan kedua tadi Pak. Pertanyaan kedua supaya mempersingkat ini. Nah, kalau seperti keadaan Merpati ini seperti bagaimana Pak ya? Ya, ini karyawan-karyawan semua ini bagaimana ini? Sampai sekarang merana Pak. Negara tidak menjamin haknya mereka. Undang-undang kepalitan menjamin, tapi pelaksanaannya mana? Mau dilelang apapun barang-barangnya Merpati sudah habis. Hak-hak pekerja tidak ada yang sebagian terbayar, ada yang tidak. Nah, ini kemungkinan besar di masa-masa yang akan datang akan banyak perusahaan-perusahaan negara ya BUMN yang akan pilot. Karena mana ada BUMN di perusahaan negara di Indonesia yang untung, semua rugi semua. Nah, jadi kembali lagi ke Merpati sekarang Pak, tidak bisa lagi apa-apa. Kasihan ini yang ratusan karyawan tidak menerima hak-haknya. Nah, negara turun tampil di sini seperti apa ini? Demikian. Iya. Sesungguhnya kalau sudah masuk ke ranah hukum, itu negara sesungguhnya tidak lagi, sebab pengadilan itu bagian dari pelaksanaan kewajiban dari negara. Kan gitu kan, ada yang eksekutif, ada yudikatif. Nah, kita eksekutifnya presiden, tapi dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum maka yudikatif. Jadi sudah terlaksana sesungguhnya hak-hak dan kewajiban dari negara di situ. Sebab itu lembaga negara juga itu kan pengadilan itu. Jadi sudah dilaksanakan itu. Hanya saja mungkin produk dari lembaga negara pengadilan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya pencari keadilan. Nah, itu bisa-bisa saja. Dan itu hak. Itu makanya ada upaya hukum bagi orang-orang yang tidak puas terhadap suatu putusan. Sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung sudah memang begitu juga putusannya, berarti itulah yang harus kita ikuti. Iya. Yang harus kita ikuti dan turuti. Jadi mekanismenya sudah ada. Keadilan itu kan kadang-kadang kalau kita ikut di dalam, itu subjektif kita menilai. Nah, tapi kalau kita di luar,
bisa agak tenang sedikit. Oh iya, memang harus begitu. Tapi kalau kita ikut di dalam, oh nggak begitu, mestinya kayak saya gini. Nah, itu subjektif. Makanya harus ada pengadilan yang memang kerjanya untuk itu, untuk meluruskan semua hal itu. Walaupun memang tidak secara 100% memuaskan. Tapi paling tidak sudah ada lembaga pemutus untuk memperkecil masalah kepada setiap warga negara yang membutuhkan. Begitu, Pak. Iya, Pak. Jadi memang negara ini diperlukan harus ada satu partai pejuang keadilan, Pak ini. Kalau saya Bentuk di sini. Terima kasih, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanti ketuanya ya. Pak Robaun Rambe, Pak. Pak Rambe ketuanya. Terima kasih. Pak Advokat Ridwan Saleh, ini pertanyaannya lebih jitu dari Pak Samiran nih. Sangat-sangat jitu. Mantap, Koreksi dan koreksi untuk penegakan hukum kita. Ini mungkin memancing teman-teman lain untuk pertanyaan-pertanyaannya. Atau mungkin dari Profesor Samsudin Manasinaga. Bagaimana nih, Ada Pak? dari Nganjuk itu, Pak Sutrisno tuh. Penegakan hukum kita di depan ini seperti masukan-masukan dari Pak Ridwan Saleh, karena benar sudah tidak ada lagi penegakan hukum. Begitu ya, Pak Ridwan? Iya, betul, Pak. Betul, Pak Badar. Betul. Iya. Sesungguhnya secara umum seluruh warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Karena kita bicara soal hukum, seluruh warga negara itu harus mentaati hukum dan dia juga bisa mencegah terjadinya masalah-masalah hukum. Itu bagian yang globalnya. Tapi karena ini tidak katakan suatu lembaga, maka katakanlah oleh pembentuk negara, dibuatlah yudikatif, dibuat eksekutif, dibuat legislatif. Tapi bukan berarti setelah terbentuk tadi lembaga negara tadi, warga negara seenaknya saja tidak begitu. Dia harus mengikuti aturan yang dibuat oleh, katakanlah tadi yudikatif tadi yang menyangkut peradilan. Itu semua untuk kepentingan bersama kita sebagai warga negara. Tidak melihat lagi siapa di situ. Apakah presiden atau wakil presiden, apakah dia menteri, apakah dia katakanlah profesional sebagai advokat, tidak melihat itu. Jadi secara bersama berlindung dan sama-sama kita merawat kebersamaan dan keberagaman ini untuk membangun negara ini ke depan. Nah, di bidang hukum karena kita memang bagian itu, ya kita laksanakanlah hukum itu secara adil, kan gitu kan? Secara adil. Adil itu memang jangan misalnya kalau kalah, wah ini curang gitu kan? Kalau berperkara kan biasanya begitu, oh ini nggak adil nih, kok curang hakimnya. Jadi bukan berarti adil itu harus menang begitu kan? Ya, kalah juga mungkin memang begitulah yang keadilan yang akan diberikan. Jadi itu kira-kira Pak inti-inti dari pembicaraan kita. Siap, Pak Haji. Silakan Pak kalau ada lagi. Jelas, Pak Haji. Jelas. Izin. Pak Maizarwin, Ya. ada pertanyaan kayaknya. Silakan. Terima kasih Pak Badar. Ini langsung sama guru kita nih, Pak Samsudin. Pak Samsudin dari Jambi ini Pak Samsudin. Ya. Ini berkaitan dengan kasus kepilitan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurator itu kan ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan pilot. Di dalam pembagian aset-aset yang tersisa dan yang sudah didata atas aset-asetnya oleh kurator dan sebelum dibagi-bagi secara prorata, dalam hal ini apakah masih berwenang untuk direkturnya untuk
mengatur sesuai kehendaknya sendiri, yang tidak mengindahkan atau tidak mengikuti daripada tugas kurator itu sendiri. Seandainya dia menjual salah satu aset-aset yang sudah terdata, kan dia menjual secara ilegal tanpa sepengetahuan, apakah itu sah atau bagaimana? Kalau seandainya itu terjadi, bagaimana cara untuk penjelasannya? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Maguru, Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu orang maupun badan hukum dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri, maka seluruh aset dari orang maupun badan hukum tadi menjadi hak yang akan diberikan nantinya kepada para kreditur melalui pengurus maupun pengawas. Nah, begitu, itu intinya. Dalam perjalanan kepailitan, sebegitu memang diucapkan putusan pailit, menunjuk si Anu sebagai pengurus maupun pengawas, besoknya dia langsung membuat pelang-pelang di setiap aset dari debitur pailit itu bahwa itu harta pailit untuk mencegah supaya jangan terjadi katakanlah peralihan hak sebelum dibagi, nanti ada yang dapat ada yang tidak gitu. Jadi tugas kurator itu gerak untuk mendata dan melindungi dan menjaga aset debitur pailit. Aset debitur pailit itu menjadi hak bersama dari seluruh kreditur yang dilola oleh kurator sebelum dibagi-bagikan. Maka kalau dulu waktu saya hakim niaga, itu saya sarankan kepada kurator maupun pengurus dibagi secara bertahap. Misalnya dapat dulu sepertiga atau seperempat dari aset. Berapa jumlahnya? 1 M misalnya, bagi dulu 1 M. Nanti setelah itu ada lagi cari aset di mana-mana. Dapat, setuju bagi. Jangan sampai dikumpul semua begitu. Nggak tahu dia sesungguhnya debitur ini dari dulu menunggu supaya duit itu datang. Tapi ditunggu sampai lama. Ada juga yang kurator maupun pengurus begitu. Yang perlu katakanlah diketahui ataupun dilihat secara mendalam bahwa kurator maupun pengurus itu makan dari harta debitur pailit itu. Sebab dari situ dia makan dia. Persentasenya dari. Jadi sudah dikasih makan, langsung dirampok lagi dan sebagainya, nggak pas begitu. Maka harus orang kepercayaan yang ditunjuk sebagai kurator maupun pengurus itu. Percaya dan profesional dia. Bisa mengelola. Jadi aset yang dilola ini, misalnya jangan berkurang nilainya. Karena dia tidak bisa mengurusi aset yang dipailitkan itu. Kalau misalnya asetnya pailit, berupa pabrik misalnya, langsung nggak jalan besoknya, kan rugi. Karyawan juga akan mengeluh gitu. Jadi dia harus tetap profesional melaksanakan. Jangan mengurangi aset pailit. Kalau bisa dia menambah aset pailit saat dia ditunjuk sebagai kurator maupun pengurus. Demikian Pak. Terima kasih. Pak Mezarwin, Cukup. masih ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Ada satu, Pak satu aja. Oh, silakan. Siapa ini? Pak Samiran. Nah, satu aja nambah. Nambah, boleh Pak. Silakan. Langsung. Yang ditanyakan barusan itu kan manakala suatu badan dinyatakan pilot tadi itu hakim pengawas adalah menunjuk di pengadilan menunjuk kurator, tetapi contoh di badan usaha milik negara ada direksi yang menyatakan bahwa itu adalah harta bersama yang ditetapkan oleh pengadilan tata niaga secara kepailitan, tetapi direkturnya atau direksinya itu secara diam-diam menjual. Yang ditanyakan tadi, apa tindakan daripada direksi
yang hartanya sudah masuk dalam kategori harta kepailitan, kalau ada oknum daripada direksi menjual secara diam-diam, apakah itu juga bisa dikategorikan delik? Maksudnya begitu, kalau saya tangkap tadi. Nah, ini mohon Pak Guru menjelaskan dari tindakan oknum direktur atau direksi telah ada putusan tata niaga bahwa itu adalah harta bersama hasil putusan kepailitan menjual secara diam-diam. Perbuatan ini bisa dikategorikan delik apa tidak? Nah, kalau delik bisa berarti kita bisa melaporkan tindakan oknum direksi tersebut ke kepolisian. Itu mohon penjelasan, Mak Guru. Iya, jadi sebegitu seseorang maupun badan hukum dipilotkan, maka harta itu secara otomatis menjadi hak bersama dari setiap orang maupun badan hukum itu. Apabila terjadi ada pengalihan secara diam-diam maupun di bawah tangan, dan itu ketahuan, itu sudah penggelapan itu. Penggelapan itu kriminal, dan itu bisa dibawa kepada pihak penyidik untuk disidik. Kalau tidak begitu nanti main sikat saja kurator dan pengurus kalau tidak katakanlah diminta pertanggungjawaban atas aset itu. Jadi bisa kena itu penggelapan. Jadi Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih. Jasanya gamblang sekali. Oke, baik. Sepertinya waktu pula memisahkan kita, perkuliahan berakhir pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan sebelum ditutup, dengan berakhirnya mata kuliah materi pokok bahasan hukum kepailitan, tentu saya juga sangat menyadari 3 kali tatap muka melalui by online sangat kurang. Tentunya dalam hal kekurangan-kekurangan yang demikian, semua penyaji selama kita lakukan perkuliahan 1 tahun percis dari sekarang, tahun ajaran maksudnya, bukan bulannya. Maka dengan demikian, seluruh bahan-bahan sebagai master advokat telah terpenuhi dan terlaksana sebagaimana mestinya. Selain daripada itu, kelebihan kita melalui Zoom ini karena direkam video recording, bisa diulang, bisa diputar berulang kali. Kalian tinggal melakukan pendalaman apa saja yang kalian mungkin belum terpenuhi segala bahan-bahan yang kita diskusikan selama ini 1 tahun terakhir. Nah, berhubung oleh karena waktu kongres kita sudah dekat, tinggal sudah kurang 40 hari, maka dengan demikian panitia tentunya khususnya pengurus DPP Pradin akan berbenah diri mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu untuk penutupan perkuliahan kita ini, insya Allah besok pagi kita akhiri, namun untuk menjadi bahan pemikiran, bahan kajian kita selama ini, perlu saya jelaskan lebih detail barangkali tentang pembuatan tugas akhir. Saya ulang sekali lagi, tugas akhir Prodi MAD membuat buku. Alhamdulillah, puji Tuhan, kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, beberapa peserta telah selesai menyelesaikan bukunya, sekarang dalam proses di penerbitan. Oleh karenanya, teknik pembuatan buku ini, karena saya lihat masih banyak yang kurang memahami. Khususnya langkah-langkah, tahapan-tahapan memang berbeda membuat dengan metode-metode ilmiah. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Besok pagi saya akan coba menyusun secara tertulis ataupun dalam bentuk skema tahapannya supaya menuntun kalian lebih gampang, lebih mudah. Semua mayoritas
seperti halnya ingin mau menyusun skripsi, tesis, disertasi. Kan sudah saya berulang kali saya jelaskan. Beda. Maizarwin ini mau ingin menyandang predikat master loh. Menyandang predikat master advokat. Itu bukan gampang. Di atas profesor. Saya sadar itu. Itu pertama. Profesor ingin mau jadi profesor harus menulis buku. Jadi kalian ini sudah melompat jauh dari S1 langsung di atas kopi aku ini. Itu yang sebenarnya di atas kopiannya Osep. Jadi nggak pakai kepala lagi, tidak pakai jantung lagi, tidak pakai hati lagi, nggak pakai perut lagi, langsung dari kaki lompat langsung ke sini. Memang itulah tugasnya Maha Guru Dr. Samsudin Manan Sinaga SHM HMAD. Bagaimana kalian supaya yang ada di otaknya Samsudin Manan ini kalian sedot begitu. Saya ulang sekali lagi, mungkin kalian tidak mengerti, kalian tidak tahu selama ini bahwa yang namanya profesor, coba tanya dia, Pak, bukunya ada berapa? Apa judul bukunya, Prof? Kalau dia, berarti Profnya itu Prof penghargaan. Nggak pernah seperti kalian ini diperas. Saya peras otaknya kalian itu. Peras sendiri. Mejarwin itu saya peras otaknya Mejarwin. Ini otaknya Osep itu saya pencet gitu. Supaya melebar gitu loh. Gitu. Namun demikian, untuk jelasnya, saya ulang sekali lagi, bahwa profesor itu bukan hanya kalau dia profesor ilmuwan, harus menulis buku minimal 12. Tapi yang sulit itu bukan 12-nya. Satunya ini yang sulit. Saya juga belajar menulis dari Prof. Maha Guru kita Dr. Samsudin Manan ini. Kalau kalian masih enak bercanda-bercanda begini, nih manusianya ada kan tuh Samsudin Manan, dimaki-maki saya. Rambe, gak benar ini outline-mu ini. Bikin outline yang benar. Coba. 5 kali saya bikin dulu itu. 5 kali ditolak sama dia. Ya sudah saya menyerah. Akhirnya dia sendiri bikin. Oh ini maksudnya layout gitu loh. Ini kan saya bukan bercerita fiktif, fiksi dan sebagainya. Ini faktanya ada orangnya kok saksi hidupnya. Bayangin. Nah begitu juga kalian. Jangan serius Osep, santai aja. Ini langsung serius mukanya sudah 7 kali keliling jidaknya, jangan santai aja. Aduh, lebih senyum aja senyum menghadapi sesuatu kesulitan dihadapi dengan senyum dan tawa akan terselesaikan dengan baik itu. Nah oleh karena itu saya katakan saya sangat menyadari bikin buku itu memang nggak gampang. Calon profesor itu semua itu harus minimal 12. Tapi yang memulainya yang satu ini sudah. Kalau 2, 3, 4, 5, sampai 12 gampang. Nah, selengkapnya besok pagi penutupan kita kuliah ini sekaligus akan saya berikan oret-oret langkah-langkah pertama. Dan seterusnya sehingga jadilah buku. Oke? Demikian. Ada pertanyaan? Karena ini mau sholat Jumat. Cukup? Pertanyaan Pak Ketum. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Silakan. Untuk draft proposal untuk kita, proposal judul buku kita sudah lengkap semua. Tinggal isinya halaman-halamannya kan itu belum ini masih kocak-kacir. Ini mohon petunjuk. Nanti kebetulan juga nih saya judulnya sudah oke, mungkin bisa diperbaiki, akan saya kirim kembali nanti kayaknya melalui PDF-nya ke